mulai ya. Oke, selamat pagi sama kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat? Semua ada sarapan? Belum. Kalau yang belum nanti istirahat pertama beli kantin ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semuanya hadir? Satu sakit, Bu. Atas nama? Rehan. Rehan. Oke, udah berapa hari dia nggak datang? Oh, baru hari ini ada suratnya. Baik. Kalian kerjakan dulu pretest kita ya tentang ilmu ekonomi. Ya, semua tadi sudah dibagi linknya kan? Oke, silakan kalian kerjakan, soalnya ada 10. Ya, soalnya ada 10. Coba kalian kerjakan dimulai dari sekarang. Enggak, itu tidak ada waktunya, tapi cepatlah kalian kerjakan. Udah dapat tadi linknya, silakan klik start. Oke, materi kita yang pertama tentang konsep ilmu ekonomi. Ya, konsep ilmu ekonomi. Nah, tujuan pembelajarannya ada banyak yang harus bisa kalian capai untuk satu bab ini. Ya, ada sekitar 7. Ya, ada C1 sampai C4. C4 itu berdasarkan kemampuan kalian setingkat taraf anak SMA. Ya. Nah, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian ilmu ekonomi dengan menggunakan bahasa sendiri, tidak usah bahasa buku. Ya, kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan sejarah ilmu ekonomi dengan menggunakan bahasa sendiri. Artinya, ketika saya tanya kalian bagaimana sejarah ekonomi, kalian bisa menjelaskan kembali dengan versi kalian. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, diharapkan mampu menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan SMA itu apa aja sih? Nanti kalian akan melakukan list, tahu list ya, mendata. Kemudian yang kelima, kalian mampu menganalisis literasi keuangan berdasarkan kondisi keseharian masing-masing. Misalnya, saya dikasih uang jajan cuma 10.000 satu hari. 10.000 ini mau saya apakan? Mau saya habiskan semua untuk jajan kah? Atau 2 kali jajan kah? Atau 3 kali? Atau bahkan nggak jajan? Atau malah bisa ditabung? Nah, kalian akan belajar di sini. Kemudian diharapkan mampu menentukan biaya peluang sebagai acuan dalam pengambilan keputusan. Ya, misalnya kalian ada rencana, oh tanggal 1 nanti 1 Agustus aku mau nonton Barbie lah misalnya. Aku harus mau beli uang berapa untuk beli tiketnya misalnya, ya kan? Nah, berarti kalian akan melakukan breakdown dari uang jajan kalian itu untuk mendapatkan tiket 40.000, kalian harus mengumpulkannya berapa hari? Seperti itu. Kemudian kalian mampu menganalisis pembagian ekonomi berdasarkan tinjauan perpustakaan dalam kaitannya kehidupan sehari-hari. Misalnya kita belajar tentang kelangkaan. Nah, kelangkaan ini berhubungan sama apa aja dalam aspek kehidupan kalian sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari di sini. Nah, siapa di sini orang Batak? Batak Toba, Batak Mandailing, Batak Karo. Nah, pernah pulang kampung? Pernah pulang kampung? Abang di mana kampungnya? Di Sibolga. Sibolga? Pernah pulang ke sana? Pernah. Pernah. Kira-kira orang Sibolga bertahan hidup dengan cara apa? Makan.
menghasilkan uang dan itu kebutuhan untuk sehari-hari. Itu di? Kalau saya kemarin di Gunung Tua, Bu. Oh, di Gunung Tua. Oke, saya pikir tadi di Sibolga. Saya pikir Sibolga kebun sawit di mana? Karena Sibolga itu pinggiran laut bukan, Bang? Iya, Bu. Iya, Sibolga itu kecil ya. Kalau kalian pernah main ke Amplas, nah luasnya daerah Amplas itu segitulah Sibolga. Ya, jadi ketahuan kalau main pacaran satu gang misalnya. Kan beda sama Medan ini luas ya kan. Udah penjara di Medan ini semua dari ujung ke ujung. Belum. Udah pernah main ke Kepulauan? Udah. Ada pernah berarti makan di restoran terapung? Udah, dibawa mama bapak ya. Oke. Di Sibolga itu berarti cara bertahan hidupnya bagaimana? Rata-rata sebagai petani. Nelayan. Masih pagi udah gak konsentrasi. Di Sibolga itu daerah perairan, berarti cara bertahan hidupnya bagaimana? Memenuhi kebutuhannya. Nelayan. Kalau nelayan itu apa yang bisa dilakukan di situ? Selain hanya menangkap ikan terus dijual, apa lagi? Membuat apa mereka lagi? Ikan asin. Ikan asin. Garam. Ya berarti banyak cara-cara yang bisa dilakukan itu berdasarkan daerah setempat, kondisi budaya mereka, betul ya? Kalau di Sidimpuan saja di Gunung Tua kan tidak ada di situ laut. Tak mungkin kita tanya mereka nelayan atau tidak. Sudah pasti tidak ada yang berprofesi sebagai nelayan di situ. Ya, tapi semua petani sawit, penderesnya, kemudian apa yang mengangkat-angkat bonggolan sawit itu ya kan, satu bonggolan itu sampai 30 kilo. Manusia membutuhkan ilmu ekonomi. Karena kalau tidak ada ekonomi kita tidak bisa hidup. Kan ekonomi seperti kebutuhan juga, kayak makanan dan ekonomi. Oke. Nanti mengatakan apa Bang? Untuk bisa mengatur kebutuhan pokok tadi untuk bertahan hidup ya, semua jawabannya betul. Ada lagi yang lain? Jawabannya? Kenapa manusia membutuhkan ilmu ekonomi? Supaya tidak ditindas oleh orang-orang kaya. Ya, berarti prinsip dia adalah mencari uang sebanyak-banyaknya. Betul ya, Bang? Betul ya. Terus apa lagi? Itu loh tercipta yang namanya sistem barter. Atau kalian pernah melakukan barter di antara kalian? Pernah? Contohnya apa? Bagi dulu sport nanti aku kerjakan soalmu 3 soal gitu. Oh bukan. Gimana barter yang kalian lakukan? Atau kalian tidak pernah melakukan barter? Jajan, Bu. Berjajan. Antara apa? Jual uang dan makanan. Itu kan membeli namanya. Barter itu antara barang dan barang. Tukar selop, Bu. Tukar selop Tukar selop. di masjid. Oke, jadi orang jadi. Nah, karena hal seperti itu maka terciptalah yang namanya alat tukar. Ya, untuk menggantikan sistem barter tadi. Karena ada beberapa kelemahannya. Ya, kelemahannya itu kesulitan dalam mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu yang bersamaan. Saya harus cari dulu orang-orang yang membutuhkan barang saya ini, baru saya bisa melakukan barter. Misalnya saya paksa dia untuk menukar jagungnya, saya punya daging misalnya. Terus dia nggak butuh daging. Terjadi nggak proses barter itu? Tidak, berarti saya harus mencari orang yang membutuhkan daging dan barang yang saya cari. Ya, jadi karena itu sistem barter dianggap tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan. Oke, dari situlah muncul sejarah uang. Ada namanya sistem perdagangan. Ya, yang semakin maju lah yang kita temui sekarang. Ya, kalau dulu mungkin hanya uang-uang koin atau dulu mata uang itu mungkin hanya kayak bagian-bagian dari hewan kayak gigi misalnya, itu dulu dijadikan alat tukar. Ya, tapi kan semakin modern, semakin maju ya semakin simple. Malah sekarang orang ada transaksi tidak menggunakan uang lagi. Ya kan, bisa menggunakan scan, QRIS. Pernah pakai? Atau kalian punya aplikasi Dana misalnya? GoPay. Nah, itu kan salah satu sistem transaksi yang modern. Ya, tidak menggunakan uang cash lagi. Oke, jadi poinnya di pertemuan kita ini adalah ilmu ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari cara manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Ya, ingat seperti yang tadi saya bilang di awal, bagaimana cara manusia dulu
ya atau orang-orang dulu memenuhi kebutuhannya berdasarkan budaya-budaya yang ada di daerahnya. Kayak tadi di Sibolga, tidak mungkin kita tanya di sana ada petani sawit atau tidak, ya kan? Sementara dari Gunung Tua tadi yang kalian cerita tidak mungkin ada adalah nelayan. Ya, kelahiran ilmu ekonomi didorong oleh adanya kelangkaan. Kelangkaan menimbulkan pilihan yang harus diputuskan oleh manusia di tengah keterbatasan sumber daya. Oke, materi kita sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Setelah ini saya Pak di ruang sebelah. Tapi cuma satu les Pak. Di situ ada Dita Pak, Indah, baru Dita. Kami 4 orang, cuma ada orang nggak hadir. Ada kepentingan keluarga. Sama kodenya dengan yang tadi ya, belakangnya 03. Sama kodenya? Atau berubah? Kode belakangnya sama nggak? Dengan yang kalian buka? Sama ya, 03 belakangnya ya. Oke, udah semua masuk? Biar kita mulai. Udah. Ada muncul di situ? Beda Bu. Yang mana kalian kita? Iya, soalnya sama. Bukan ini beda Bu. Ini tampilan di saya. Dan kita pada hari ini, ya terima kasih untuk waktunya. Saya harap semua kalian mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kemudian hasil prosesnya tadi, ya semoga bisa menambah manfaat kalian semua. Kemudian silakan tambahkan di catatan kalian apa yang tadi tidak saya sampaikan di depan yang tidak ada di buku. Ya, silakan kalian tambahkan di catatan kalian masing-masing. Oke? Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Pagi.